أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Mojowarno Ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia hatta akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang aliran dari Ibahyun, salah satu aliran yang mementingkan amaliyah batin, memelihara hati, namun tidak mengikuti syariat-syariat Islam yang terlaku yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mementingkan rohani, mementingkan hakikat, tetapi tidak melaksanakan syariat. Bagi mereka, orang yang telah mencapai pada titik tertinggi mahabbah, orang yang telah mencapai pada kesucian hati dari lupa, lalai dari Allah, maka mereka telah gugur dari melaksanakan syariat, baik syariat yang mempunyai muatan perintah untuk beribadah, ataupun syariat yang melarang tentang dosa-dosa besar. Mereka berpendapat dosa besar itu ketika dia telah mencapai pada titik tertinggi tersebut, dia telah boleh melakukan dosa-dosa besar. Bahkan mereka mempunyai anggapan bahwa melakukan dosa besar itu tidak akan menjadikan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan ini jelas bertentangan dengan aliran dari Ahlussunnah wal Jamaah seperti Nahdliyah, ya, orang-orang NU itu sama sekali tidak sesuai dengan aliran ini, karena bersyariat, bertorikoh, berhakikat itu wajib bersyariat. Maka dulu dalam Nurul Burhan juga pernah diceritakan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an juga pernah hampir ditipu oleh setan yang berwujud seperti halnya cahaya. Jadi diceritakan ada cahaya yang menghampiri Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berkata, "Ana rabbuka abahtu lakal muharramat." Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu dan aku memperbolehkan apa yang haram-haram untuk dirimu. Maka kemudian Kanjeng Syekh menjawab, "Ikhsya ya lain, minggatlah kalian, ikhsya, pergilah kalian, ya lain, wahai laknat, wahai iblis yang terlaknat." Jadi itulah cerita bahwa Kanjeng Syekh itu mau dibujuk oleh seorang setan, dan kemudian setan tidak mampu untuk mengelabui Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setan kemudian bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Kenapa engkau bisa mengetahui kalau aku itu adalah setan yang mau mengelabuimu?" Kanjeng Syekh kemudian berkata, "Innallaha la ya'muru bil fahsya," bahwa Allah itu tidak mungkin memerintah pada sesuatu yang fahsya, pada sesuatu yang jelek. Maka kemudian Kanjeng Syekh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bujuk rayu dan tipuan dari iblis. Oleh karena itu, kita sebagai warga Nahdliyin, warga Ahlussunnah wal Jamaah, tentu haruslah juga berhati-hati, jangan sampai kita ikut dalam aliran Ibahyun, karena Ibahyun jelas sesat dan menyesatkan.
Sebagian bahkan dikatakan bahwa ibahyun itu adalah kufrun, sebagaimana yang disampaikan oleh Said Muhammad dalam Syarah Ihya, dan ini juga dikutip oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhum man qala bitana sukhil arwahi wa antiqaliha abadal abadi fil ashkhos. Sebagian dari pecahan kelompok Islam ya, itu adalah seorang golongan, sekelompok orang yang berkata dengan reinkarnasi arwah, menitisnya arwah dan berpindahnya arwah itu selama-lamanya ke dalam jasad yang lain. Takhruju min badanil akhari min jinsihi au ghairihi. Bahwasanya arwah itu keluar dari badan yang satu kepada jasad yang lain, yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Wa zama haula'i anna ta'dhibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khabathiha. Mereka menyangka bahwasanya sesungguhnya ta'dzibaha, mereka di arwah-arwah itu disiksa dan diberikan nikmat sesuai dengan kebersihan dirinya arwah-arwah tersebut dan kotornya arwah-arwah tersebut. Qala Asyhabul Khafaji fi syarhi ala syifa. Syekh Syihab Al-Khafaji dalam syarahnya kitab Syifa, waqad kafarahum ahlus syar'i lima fihi min takdzibillah wa rusulihi wa kutubihi. Syekh Syihabul Khafaji dalam syarah kitab Syifa berkata, sungguh para ahli syariat mengkufurkan mereka, yakni orang-orang yang beranggapan adanya reinkarnasi, adanya peristiwa, kalau dalam bahasa Jawa itu nitis. Jadi arwah satu ini berpindah ke arwah yang lain, kepada cucunya, kepada tetangganya, dan kepada orang lain. Ini namanya nitis, ini reinkarnasi itulah. Jadi tidak mati, setelah mati pindah kepada jasad yang lain, pindah kepada jasad yang lain. Ini namanya reinkarnasi. Dan ini menurut Syekh Khafaji fi syarhi ala syifa, waqad kafarahum ahlus syar'i lima fihi min takdzibillahi wa rusulihi wa kutubihi. Telah kafir mereka, orang-orang yang meyakini adanya reinkarnasi dari arwah, ya, telah dikafirkan oleh ahli syar'i, para ahli syariat, para ahli ilmu. Karena apa? Lima fihi minatakdzibillah, karena hal tersebut adalah takdzibillah, membohongkan Allah dan juga para rasulnya dan kitab-kitabnya. Seperti itu. Ini bisa dibaca di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu nanti ya, akan ada pembahasan tentang bagaimana pandangan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang wahdatul wujud. Ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi agak menarik dan memang pembahasannya agak panjang tentang wahdatul wujud. Saya lihat dari pembahasan-pembahasan di dalam kitab ini, kelompok-kelompok yang ada dibicarakan, dibahas oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pembahasan tentang wahdatul wujud ini yang paling panjang pembahasannya dan penjelasannya. Semoga kita ditakdirkan Allah untuk tetap senantiasa di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah
secara i'tiqad dan juga secara fikih. Dan semoga kita diberikan Allah taufik, hidayah, inayah. Juga semua yang melihat dari video ini juga demikian, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan Allah petunjuk jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat kajian ini. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.